Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sistem informasi manajemen kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai supply chain management system dan customer relationship management system. Nanti sebagian besar dari keterangan ini nanti saya akan coba jelaskan lewat brainstorming. Nanti materi tentang poin-poinnya kalian bisa download dari file yang saya upload di sistem. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai supply chain management system. Sebelum saya bahas ke detailnya, saya akan mencoba menerangkan brainstorming dari supply chain management system secara umum dulu. Jadi di sini supply chain management system atau merupakan sistem yang mendukung supply chain atau rantai pasokan. Nah, di rantai pasokan ini sebenarnya bagian kecil dari value chain. Kalau kalian ingat di manajemen strategik itu ada value chain atau rantai nilai. Nah, supply chain ini bagian dari value chain, itu bagian kecil dari value chain. Jadi kalau kita ngomong supply chain atau rantai pasokan itu ada dua ruang lingkup ya, dua area, dua scope, yaitu upstream dan downstream. Upstream ini alur yang menghubungkan perusahaan dengan suppliernya atau vendornya. Nah, ini kalau di sistem informasi kita membahas tentang sistem informasi pembelian. Jadi mulai identifikasi kebutuhan barang sampai penerimaan barang. Nah, untuk yang downstream ini adalah alur yang menghubungkan perusahaan dengan pasar. Di supply chain ini kita fokuskan sampai ke distributor atau retailer, jadi belum sampai ke end buyer-nya. Meskipun sebenarnya alur supply chain itu sampai ke end buyer ya, tapi downstream ini umumnya difokuskan kepada alur sampai distributor atau retailernya. Nah, karena kita ngomong downstream ke distributor dan retailer, kita ngomongnya ke sistem informasi akuntansi penjualan. Jadi mulai penerimaan pesanan sampai pengiriman barang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sistem informasi akuntansi pembelian dan sistem informasi penjualan itu akan mempengaruhi inventory atau persediaan. Jadi baik itu ketika kita melaksanakan baik itu perusahaan alur upstreamnya atau dengan suppliernya maupun dengan distributor atau retailernya atau downstreamnya akan mempengaruhi inventory di sini. Jadi perubahan atas persediaan. Nah, jadi seperti yang dijelaskan di sistem informasi akuntansi, pasti ada pengendalian internal, penilaian risiko dan sebagainya. Identifikasi risiko untuk memastikan bahwa pengendalian internalnya jalan ya. Jadi sistem informasi akuntansi ini mengidentifikasi risiko dan kontrol, sistem informasi penjualan juga mengidentifikasi risiko dan kontrol. Nah, sistem supply chain management system ini bisa membantu apa dalam meminimalisasi risiko dan mendukung kontrol atau internal kontrolnya. Disinilah muncul supply chain management system. Nah, ini kalau sudah terjadi penjualan kepada end buyer, nanti masuknya ke CRM, di customer relationship management di slide berikutnya. Cuman untuk saat ini saya jelaskan untuk supply chain management system dulu.
Nah, supply chain management system ini coverage-nya adalah sistemnya sendiri. Jadi bagaimana sistem itu memanage upstream ke supplier, downstream ke distributornya. Tentu saja dengan menyediakan informasi, jadi information visibility dan information accessibility. Yang kedua adalah pelaksanaannya, jadi sistem ini bisa tracking persediaan masuk dan persediaan keluar, permintaan maupun permintaan dari kita ke vendor dan permintaan dari distributor ataupun retailer untuk transaksi penjualan atau alur penjualan. Demand planning yang tadi saya jelaskan, demand planning itu adalah dua ya, dengan perencanaan permintaan, baik itu kita sebagai perusahaan yang membeli, yaitu di alur upstream, atau kita sebagai penjual. Jadi kita bisa sistem ini, CRM ini bisa membantu perusahaan untuk memproyeksi atau memprediksi permintaan gitu ya, dari distributor dan atau retailer atau bahkan end buyer. Nah, dari semuanya ini, sekali lagi tujuannya sistem itu adalah memberikan nilai bisnis atau business value. Di supply chain management system ini sebenarnya ada urutannya ya. Jadi yang pertama speed product time to market. Jadi ketika kita tahu demand planningnya atau perencanaan permintaan dari market, kita akan bisa distribute atau mendistribusikan kesediaan kita ke pasar. Jadi ini secara tepat dalam arti timeline-nya. Yang kedua, ketika kita sudah bisa mendistribute inventory ke pasar sesuai dengan demand planning atau perencanaan permintaan dan real permintaan dari pasar, tentu saja kita efeknya akan meningkatkan service atau service pengiriman atau improve delivery service. Dari ini, ketika kita bisa tepat waktu distribute inventory ke pasar, kita bisa meningkatkan service pengiriman ke pasar. Yang penting berikutnya adalah kita bisa memanage level persediaan. Jadi sebenarnya biaya yang paling salah satu biaya yang terbesar di suatu perusahaan itu adalah salah satunya memaintain persediaan. Jadi mulai dari biaya gudang, mulai dari barang masuk, disimpan, diproduksi, dan barang jadi itu sebenarnya biaya inventory itu porsi biaya inventory atau atas keseluruhan biaya persediaan dan biaya produksi itu cukup tinggi. Jadi ketika kita bisa memanage, bisa merencanakan permintaan, baik itu permintaan kita sebagai pembeli atau kapan kita harus beli. Kalau di siap pembelian itu kita menentukan kebutuhan kita itu dasarnya apa, kapan, dan kapan kita harus beli. Itu salah satu yang ada di yang bisa dikelola oleh SCM ini, atau bahkan kita bisa memprediksi permintaan dari pasar. Nah, itu juga bisa difasilitasi oleh supply chain management system. Ketika kita bisa memprediksi itu, demand itu, kita akan bisa membuat turnover persediaan kita tinggi.
Jika turnover kita tinggi, biaya persediaan juga akan berkurang. Ketika biaya persediaan berkurang, nanti revenue akan naik. Ketika revenue naik, laba juga akan naik. Ketika laba naik, kondisi kinerja keuangan juga naik. Kinerja keuangan naik, tentu saja kinerja perusahaan naik. Jadi setiap cost yang bisa kita turunkan dan setiap revenue yang bisa kita naikkan itu sangat mendukung kinerja keuangan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi basically SCM ini tujuannya adalah itu tadi, layaknya semua sistem sebenarnya adalah menurunkan cost dan meningkatkan revenue. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah menurunkan cost dan meningkatkan revenue itu melalui apa? Nah, kalau SCM di sini adalah melalui ini 4 poin di sini. Ada planning, ada planning itu diinformasikan ke siapa? Kalau kita ngomong ke SIA pembelian ya di setiap fungsi-fungsi yang terlibat di SIA pembelian. Kalau kita ngomong SIA penjualan adalah setiap fungsi-fungsi yang ada di SIA penjualan. Yang setelah itu kita execution SIA pembelian maupun penjualan, upstream maupun downstream ini. Dan yang penting dari sebuah sistem itu adalah bisa merencanakan atau memprediksi. Kalau kita ngomong di database management system kemarin, salah satunya adalah dari analisa dan business intelligence. Nah, di sini nanti di main plan 4 ini bisa menurunkan inventory level atau turnover. Kita bisa meningkatkan turnover persediaan. Setelah itu kita bisa, nah ini yang penting, kita bisa matching atau kita bisa menyesuaikan antara supply dan demand. Supply dan demand itu sebenarnya bisa matching antara pembelian, kalau di tengah-tengah di sini ada produksi ya, dan penjualan. Jadi kapan kita beli produk persediaan bahan baku yang kita beli, waktunya bisa tepat dibutuhkan saat produksi itu dimulai. Nah, selesai produksi ada bahan barang jadi, kita bisa menyesuaikan bahwa jumlah produk barang jadi yang diproduksi itu bisa segera didistribusikan ke pasar gitu ya, melalui distributor maupun retailer. Ya, ini tujuannya match demand and supply. Nah, yang paling penting adalah use asset more effectively. Yang ini sebenarnya terkait dengan ini ya, dengan inventory aset, termasuk di dalamnya adalah persediaan dan juga aktiva lancar lain yang terkait seperti kas, seperti yang kita bahas di SIA pembelian maupun SIA penjualan. Di SIA pembelian ada pengeluaran kas, di SIA penjualan ada penerimaan kas. Jadi semua sistem itu saling terintegrasi dan tujuannya sistem balik lagi adalah reduce cost, improving increase revenue. Cuman di setiap sistem kontribusinya akan berbeda-beda. Kalau di supply chain management system kita fokusnya ke inventory level, jadi biaya persediaan. Nanti kalau biaya persediaan kita turun, tentu saja revenue kita naik, turnover persediaan naik, tentu saja biaya persediaan turun, gitu kan. Jadi semuanya saling terkait, basically semuanya sekali lagi adalah menurunkan cost dan meningkatkan revenue. Masing-masing sistem punya kontribusinya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, berikutnya saya akan jelaskan mengenai customer relationship management yang sebelumnya di sini. Semoga kalian masih ingat maksudnya ini itu simbol apa? Simbol berbeda halaman ya. Oke, berikutnya kalau barang sudah sampai ke pasar, kita sudah masuk ke customer relationship management. Jadi semoga kalian masih ingat bedanya customer sama consumer itu apa. Kalau customer itu adalah pelanggan ya. Jadi ketika sudah melaksanakan
ketika sudah terjadi penjualan. Nah, kalau kita ngomong customer, tentu saja fokusnya adalah di customer. Customer itu ada 3 poin yang umumnya menjadi ruang lingkup customer relationship management. Yang pertama adalah yang pertama marketing sebenarnya. Yang ini sales itu sebenarnya hanya eksekusi dari marketing itu sendiri, dan service tadi basically yang difasilitasi oleh customer relationship management adalah marketing dan strategi marketing itu sendiri. Nah, karena kalian tidak mendapatkan marketing management, saya jelaskan sedikit mengenai marketing itu apa. Sekali lagi, marketing itu totally different dengan sales dan totally different dengan sales intinya. Jadi sales itu sebenarnya eksekusi dari marketing dan marketing strategi. Begitu juga dengan service. Jadi core-nya di sini adalah pemasaran sebenarnya. Nah, secara umum pemasaran itu basically ada 2 ini. Ada STP, 4P sudah. STP itu apa? STP itu ada segmenting, targeting, positioning. Segmenting itu apa? Segmenting itu sebenarnya mengelompokkan pelanggan dan calon pelanggan. Jadi kategorinya bisa macam-macam, bisa demografi. Demografi itu apa saja? Bisa umur, pekerjaan, status dan sebagainya, atau berdasarkan geografi, area-areanya seperti apa, atau berdasarkan psikografi. Psikografi itu didasarkan pada psikolog atau behavior pelanggan dan calon pelanggan. Ketika kita bisa mengelompokkan itu, perusahaan biasanya akan memilih nih kelompok mana yang akan kita target sesuai dengan produk yang kita hasilkan atau service yang kita hasilkan. Setelah kita mentarget, kita buat positioningnya. Jadi positioning ini mostly ngomongnya tentang branding ya, Jadi untuk target tertentu atau kelompok target tertentu yang sudah kita identifikasi di segmenting ini, cocoknya itu produk itu di branding seperti apa atau dipromosikan seperti apa, itu akan berbeda-beda karena karakter dari produk itu sendiri juga akan berbeda tergantung kita mau presentnya atau mendistribusikannya ke kelompok yang mana dan target kita yang mana. Nah, sebelum basic konsep dari marketing yang lain adalah 4P, meskipun sebenarnya sekarang P-nya itu sudah banyak sekali, ada yang sampai 8P, 10P, perkembangan P-nya ini banyak sekali. Cuman ini core dari 4P dari marketing adalah produk. Ini urut ya, product, price, place, dan promotion. Produk kita itu seperti apa? Kita punya produk itu keunggulannya seperti apa, cocok di pasar yang mana, ini lewat segmenting, dan dikemas seperti apa, di branding seperti apa. Begitu juga dengan harga kita itu produk yang kita hasilkan, dan harga itu kan didapat dari harga pokok penjualan, harga pokok produksi, dan ditambah margin untuk harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pun juga kita harus sesuaikan dengan analisa segmenting, targeting, dan positioning ini gitu. Begitu juga dengan place, supply chain. Place ini kaitannya sama supply chain tadi ya. Place ini kaitannya sama supply chain tadi. Apakah retail pun kita juga harus pilih retail yang seperti apa, karena karakter retail di Indomaret dengan karakter retail di misalkan Superindo akan berbeda gitu kan ya, akan berbeda. Nah, promotion ini sebagian dari positioning sebenarnya, jadi bagian dari branding itu tadi. Jadi dua konsep ini itu sebenarnya saling terkait. Kita harus tidak bisa kita memproduksi suatu barang tapi kita tidak paham pasar kita di mana,
segmenting, targeting, positioning itu analisa yang harus dilakukan oleh perusahaan secara rutin, karena mungkin saat ini produk kita sesuai dengan karakter pasar tertentu di segmenting ini atau kelompok pasar tertentu. Mungkin 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi akan berbeda sudah pasarnya gitu. Terus contoh realnya yang pasarnya berbeda adalah misalkan di Coco Crunch. Produk Coco Crunch itu kalau di luar negeri segmennya adalah segala umur, demografinya juga untuk penghasilan, range penghasilannya cukup luas ya, dan behaviornya adalah digunakan untuk breakfast atau sarapan. Kalau di Indonesia segmennya berbeda, karena di Indonesia yang namanya sereal itu bisa dipakai untuk ngemil. Nah, itu salah satu contohnya STP di beberapa produk yang sama, price yang sama, place-nya juga sama. Jadi alur rantai distribusinya sama, bahkan promotionnya sama, iklan di luar negeri dan iklan di Indonesia sebenarnya sama, cuman segmenting dan targetingnya totally different, benar-benar berbeda antara di luar negeri dan di Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk analisa yang dilakukan oleh Nestle, segmenting dan targeting berdasarkan negara. Nah, sekarang CRM atau Customer Relationship Management System ini bisa membantu di mana, di sales, marketing, dan service ini. Detailnya nanti ada di PowerPoint, saya jelaskan secara umumnya saja di brainstorming ini. Basically ada di process map dan di analytical tentu saja. Di process map itu sebenarnya urutan dari urutan dari proses before and after sales, intinya urutan dari proses marketing intinya gitu, atau marketing strategic execution atau pelaksanaan strategi pemasaran. Nanti ada contohnya, saya jelaskan sedikit di PowerPoint. Dan analytical tentu saja, jadi kita menganalisa semua data mengenai semua data yang terkait dengan customer relationship management, mulai menganalisa jenis pelanggan, area pelanggan yang seperti apa, itu biasanya beli yang mana, lewat apa, itu semuanya dianalisa. Jadi analytical di sini ada 3 area tentu saja, di marketingnya, di salesnya, sama di service-nya. Nah, semuanya ini tentu saja harus ada database management system ya. Tadi sebenarnya juga harus ada database management system di supply chain management system. Nah, tujuannya adalah business intelligence. Business intelligence ini biar memberikan business value, sama dengan SCM tadi yang information visibility, planning dan planning baik itu supply chain maupun demand, itu basically adalah bagian dari business intelligence. Business intelligence ini tentu saja didapatkan dari pengelolaan database management system. Nah, yang penting di sini adalah business value tentu saja. Nggak akan ada sistem yang berhasil jika tidak bisa memberikan nilai bisnis atau business value dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang business value di customer relationship management ini apa? Yang core-nya adalah effective marketing strategik atau perencanaan strategi pemasaran dan pelaksanaan strategi pemasaran agar lebih efektif. Itu business value-nya. Nah, balik lagi, kita akan tahu bahwa marketing itu berjalan baik atau tidak ketika ini bisa menurunkan biaya direct marketing. Biaya direct marketing itu maksudnya
ketika suatu perusahaan melaksanakan promotion dan positioning itu kan ada tahapannya kalau kita ngomong di SCM tadi. Jadi tidak langsung ke end buyer kan, jadi lewat distributor ke retail baru ke end buyer. Nah, proses sebenarnya ketika pilihan kita untuk place-nya ini langsung ke end buyer kah ataukah lewat distributor dan retail dulu, itu sebenarnya tujuannya adalah direct, disebutnya adalah direct marketing itu jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan mulai dari barang jadi atau barang siap dijual sampai ke end buyer atau ke pelanggan, jadi ke individu masing-masing. Atau kalau kita ngomong bisnis to bisnis, arahnya bisnis to bisnis nanti di materi berikutnya di e-commerce itu adalah ketika barang itu misalkan kita jual ke perusahaan lain, barang itu sampai di gudang pembeli atau gudang klien kita, itu total biaya yang kita keluarkan mulai barang jadi sampai barang itu diterima oleh pelanggan, baik pelanggannya individu ataupun pelanggannya perusahaan juga, itu namanya direct marketing cost atau biaya pemasaran langsung. Nah, ketika kita bisa meminimalisasi itu melalui sistem ini, tentu saja ketika balik lagi kok biaya turun, pendapatan akan naik. Nah, CRM ini kontribusinya adalah di misal poin-poin ini di sales, marketing, dan servicing. Kalau sales kita akan tahu akun-akun pelanggan kita seperti apa, terus habis itu jumlah kuantitas yang biasanya dibeli, terus habis gitu medianya melalui apa, setelah itu berapa persen dari karakter akun tertentu atau karakter pelanggan tertentu itu yang memberikan kontribusi penerimaan terhadap perusahaan. Begitu juga dengan service ini, service yang seperti apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Misalkan karakter pelanggan di area urban atau di area kota akan berbeda dengan service yang kita berikan ke pelanggan di area suburban atau countryside ya itulah ya, bukan di kota besar. Contoh yang paling tepat menggambarkan ini contohnya adalah perbankan. Itulah mengapa perbankan itu produknya banyak ya, karena memang karakter di pelanggannya itu dan service yang kita berikan itu harus disesuaikan dengan karakter pelanggan itu gitu. Jadi itulah mengapa produk bank itu ada yang mulai prioritas, ada yang deposito, ada yang emas, ada yang tabungan berjangka, ada yang micro kredit. Itu masing-masing produk itu dan price yang ditawarkan itu disesuaikan dengan segmenting targetingnya gitu. Jadi masing-masing itu punya karakter sendiri gitu. Jadi kita memang harus tahu segmenting targeting itu untuk menentukan service seperti apa yang bisa kita berikan. Contohnya kalau bank prioritas pemilik akun prioritas di bank itu biasanya servisnya akan berbeda dengan yang produk-produk lain, misalkan deposito atau misalkan tabungan berjangka. Kalau nasabah prioritas biasanya mereka akan diundang misalkan makan malam gitu ya. Dari diundang makan malam 1 tahun sekali biasanya mereka akan diundang makan malam sambil menyampaikan kinerja perusahaan, sambil memberikan
pelayanan layaknya karakter nasabah prioritas itu. Beda dengan servis yang diberikan kepada misalkan pemilik akun deposito ada tabungan berjangka gitu misalkan. Seperti kita umumnya ya, yang sekedar rekeningnya itu hanya keluar masuk saja, itu cukup dikasih ucapan selamat saja, selamat ulang tahun, selamat tahun baru dan sebagainya. Karena memang touch point-nya akan berbeda. Kalau perusahaan memaksakan harus diundang makan malam semua, tentu saja biayanya juga nggak akan berkurang, malah justru naik ya. Nah ini ketika pelaksanaan itu kita sudah tahu servis yang seperti apa dan yang bagus dan berdasarkan karakter pelanggan tertentu, customer satisfaction akan naik atau kepuasan pelanggan akan naik. Kalau kepuasan pelanggan naik, dia akan membeli lagi. Kalau dia akan membeli lagi, tentu saja pendapatan penjualan juga akan naik ya gitu. Nah kalau kepuasan pelanggan naik, biasanya ada lower cost for akibatnya adalah di lower cost for customer acquisition. Jadi biaya untuk mendapatkan pelanggan baru dengan biaya untuk memaintain pelanggan umumnya lebih tinggi biaya untuk mendapatkan pelanggan baru, karena biaya maintain pelanggan itu sebenarnya hanya di servis ini. Jadi kayak misalkan hanya menyampaikan ucapan selamat atau misalkan kita kasih info yang bermanfaat tentang produk yang sudah kita beli gitu misalkan, itu biayanya jauh lebih murah daripada kita gaining atau mendapatkan pelanggan baru gitu ya. Nah balik lagi, kalau sudah ada lower cost ini efeknya ke kinerja keuangan. Kalau kita ngomong kinerja keuangan kita naik, costnya turun, revenue-nya naik, efeknya ke kinerja keuangan juga semakin tinggi. Kalau kinerja keuangan semakin tinggi, kinerja perusahaan juga semakin tinggi. Nah di sini increase sales revenue ini kita bisa buat analisa mengenai churn rate. Churn rate itu kita bisa tahu pelanggan yang mana itu memberikan kontribusi berapa persen atas keseluruhan penjualan kita. Jadi kita bisa tahu nih dari customer relationship management system ini, kita bisa tahu mana pelanggan yang aktif membeli atau retensi pembeliannya atau pembelian dia sudah berkali-kali beli. Ada patternnya tuh biasanya. Jadi misalkan produk tertentu itu biasanya patternnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu analisa awal. Tetapi kita gali lagi analisa kita untuk karakter pelanggan yang seperti apa sih yang punya pattern yang berbeda atau pola yang berbeda. Dari total pelanggan yang kita analisa ini, kita bisa tahu mana pelanggan yang karakter pelanggan yang ini. Kalau kita ngomong karakter pelanggan adalah orang gitu ya, karakter pelanggan yang seperti apa yang memberikan kontribusi kepada perusahaan, kontribusi kepada perusahaan, apa sebenarnya karakter pelanggan yang memang tidak memberikan kontribusi perusahaan. Ketika kita tahu bahwa itu, kita bisa memutuskan dirinya apakah pelanggan yang tidak memberikan kontribusi ini servisnya bisa digunakan atau kita buang. Jadi kita akan nanti targetnya kita buat rekomendasi target baru yang seharusnya pelanggan memberikan kontribusi kepada perusahaan, kontribusi kepada perusahaan. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Misalkan ada yang namanya cross-selling. Jadi untuk pelanggan yang memang tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, kita bisa kasih tawaran produk lain. Itu namanya cross-selling atau kalau di bahasa Indonesia
masyarakat tadi di situ. Untuk hal seperti yang ketua area sekarang itu tidak bisa di situ, mereka sebenarnya sekarang itu sudah kita coba ini selain jumlah masyarakat itu kan bisa menggunakan tetapi dari produk lain, produk yang lain yang bisa lakukan. Jadi kalau ada apa yang tidak tertarik apa kita dapat hasilnya. Jadi makanya produk lain, jadi kita menggunakan produk lain dari unit produk yang perusahaan, gitu ya. Oke. Saya akan tambahkan sedikit penjelasan dari PowerPoint. Sebenarnya ada critical question yang bisa kalian ini contoh, langsung saya kasih contoh saja ya. Ada beberapa bentuk supply chain di berbagai macam industri. Ini contohnya kalau kita lihat di buku adalah Nike ya. Jadi dia mulai tier supplier 3, tier supplier 2, tier supplier 1. Ini kalau di siap pembelian namanya adalah pemilihan supplier. Untuk tahapan pemilihan supplier itu kalau di supply chain kita kategorikan seperti ini. Tier supplier 3 difokuskan lagi tier supplier 2. Ini biasanya apa ini yang dasar jadi kelompok itu apa? Adalah bahan baku, biasanya jenis bahan baku yang kita butuhkan gitu. Di kontrak supplier jadilah Nike. Ini perusahaan ini kayaknya perusahaan ini ya, satu ya. Terus kita distributor, retailer sampai ke customer. Nah ini ada keterangannya kalau tahapan di sini itu upstream, tahapan sini sudah downstream, gitu ya. Terus contoh yang lain adalah ini food production chain. Ini memang food itu adalah supply chain yang paling kompleks sebenarnya. Jadi di sini kalau di sini contohnya mulai dari peternakan ternak ya, sampai processing. Nah ini processing, distribution, restoran, sampai ke customer. Nah misalkan perusahaan kita di restoran, berarti upstream kita adalah mulai ternak sampai distribution. Kalau misalkan perusahaan kita di retail, berarti upstream kita adalah distribution, processing, sampai production, gitu ya. Downstream kita langsung ke customer. Kalau misalkan kita distributor, upstream kita adalah di proses, mulai dari peternakan sampai processing. Downstream kita adalah restoran, retail, dan customer, gitu ya. Jadi macam-macam posisi perusahaan kita di mana. Terus, nah ini yang sekarang banyak di industri. Jadi customer itu bisa menjadi apa saja, karena alur supply chain-nya kompleks sekali. Jadi distributor bisa langsung ke manufaktur, retailer juga bisa langsung ke manufaktur, logistik juga bisa langsung ke manufaktur. Nah di sini sebenarnya persaingannya sudah abstrak sekali ya, karena distributor juga bisa jadi customer, retailer juga bisa jadi customer, dan juga bisa jadi supplier. Jadi di sini persaingan antar fungsi atau antar poin itu tinggi sekali. Ini biasanya terjadi untuk barang-barang komoditas, contohnya minyak ya, atau minyak kelapa sawit, terus minyak bumi. Itu biasanya jenis industri yang seperti ini, karena mulai dari trading, mulai dari manufaktur pun juga manufaktur yang seperti apa, manufaktur yang sekedar mencampur jenis minyak itu, atau manufaktur yang
menjadikan minyak itu bahan jadi menjadi bahan baku, minyak itu bahan baku menjadi barang jadi yang sudah dipackaging kecil-kecil. Nah, ini semuanya bentuknya atau persaingannya itu memang kompleks sekali. Kalau semakin kompleks alurnya atau chainnya atau rantainya, semakin tinggi pula persaingannya. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, yang ini tadi kalian bisa baca sendiri sih. Terus di supply chain itu ini ada yang namanya push based model, ada yang namanya pull based model. Apa itu push based model dan pull based model? Nah, contohnya seperti ini. Kalau push based model, kita produksi aja udah gitu ya, kita sebagai manufaktur sudah kita produksi barang tertentu, nanti kita distribusikan saja ke pasar, biarkan customer yang memilih gitu. Tapi kalau pull based model, kita analisa dulu kebutuhan pelanggan itu, spesifiknya itu membutuhkan barang yang mana, baru kita produksi dan kita nego dengan supplier butuh bahan baku yang seperti apa. Jadi kalau kita mau push itu berarti ya dorong, tapi kita produksi dulu, kita barang yang kita minta ke supplier ya sesuai dengan bahan baku yang kita minta ke supplier ya sesuai produk jadi yang kita rencanakan, kita share ke pasar, distribusikan ke pasar sampai ke pelanggan sudah. Intinya tapi tetap ya, bukan berarti kalau push based model itu tidak ada analisa sebelumnya, tetap harus ada analisa tentang segmenting, targeting dan positioning di CRM tadi. Nah, bedanya kalau pull based model itu lebih detail mengenai segmenting dan targetingnya, karena kita harus benar-benar tahu yang dibutuhkan pasar itu seperti apa. Kita share, bikin riset yang detail ke pasar, butuhnya pasar itu yang seperti apa atas produk tertentu atau produk yang kita buat, baru kita bikin desainnya, baru kita membuat list bahan bakunya, baru kita cari supplier yang kita melaksanakan transaksi pembelian dengan supplier. Jadi ininya akan berbeda-beda, strateginya akan berbeda. Terus kalau saya ngomong, sekarang masuk ke customer relationship management. Ini ya, customer relationship management. Ini ada poinnya tadi, ada marketing, ada sales, ada service. Ini area yang bisa dikelola oleh customer relationship management ya. Nah, tujuannya sebenarnya di sini, komposisinya adalah sepertinya di sini. Knowing the customer, jadi kita tahu customer kita itu seperti apa. Itulah mengapa harus ada segmenting, targeting, positioning tadi. Touchpoint-nya atau metode interaksinya. Metode interaksi ini bisa waktu selling-nya atau service-nya. Nah, terus ada data analytical tools and very important question about customer. Jadi kita harus bisa tahu yang tadi saya jelaskan, customer itu akan puas ketika diapain gitu. Dan customer itu akan loyal atau beli barang kita berkali-kali itu adalah saat di treatment seperti apa. Itu semuanya data-data itu dikelola dengan customer relationship management system ini. Terus ini contohnya tadi customer relationship professional. Jadi kita bisa
tahu requestnya customer itu seperti apa, kita kelola. Terus habis itu kalau ada informasinya ada, kita bikin rating customer tadi saya bilang ratingnya itu bisa macam-macam. Kita bisa lihat berdasarkan kepuasannya, berdasarkan loyalty-nya, atau berdasarkan kontribusi atas total penjualan kita gitu kan. Nah, apakah dia high value, karakternya adalah pelanggan yang high value dengan loyalitas yang tinggi. Kalau iya, kita bikin offer yang spesial atau service yang spesial atau produk lain yang spesial. Kalau misalkan tidak, nah kita bisa mungkin akan bikin perencanaan mengenai servisnya atau bahkan kita cross selling tadi ya. Nah, ini bisnis intelijennya di analytical CRM-nya balik lagi semuanya harus ada database ini tadi ya. Nah, datanya macam-macam, olah data mining, ada data analysis tool. Ini sebelumnya ada di database management system. Ini sebenarnya alat saja, yang penting adalah bisa menyajikan data, bisa membuat analisisnya itu adalah business intelligence. Analisis itu harus mendukung business value yang tadi itu ya. Jadi ini beberapa contoh output saja. Sebenarnya outputnya bisa macam-macam ya. Ada profitable customer, kita bisa tahu customer mana yang berkontribusi banyak terhadap total penjualan dan total laba. Terus kita tahu segmen kita, apakah segmen kita yang sekarang yang sudah kita definisikan itu akan berbeda dari segmen yang kita definisikan misalkan 2 atau 3 tahun lalu. Profilnya seperti apa tadi yang saya bilang, karakternya seperti apa, touch pointnya di mana, sama genre tadi. Oke, yang lainnya bisa kalian baca sendiri sebenarnya. Nanti kalian bisa baca di kasusnya, sebenarnya kasus kalian coba jawab juga di pertanyaan-pertanyaan. Oke, sekian materi tentang SCM maupun CRM ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.